Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik. Pada latihan kali ini, kakak akan membawakan sebuah materi tentang pengenalan sandi-sandi pramuka. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama kakak adalah Arif Prabowo. Saat ini kakak sibuk sebagai salah satu manajer sistem informasi di PPM Manajemen. Ini bicara singkat kakak. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang sandi. Tujuan belajarannya yaitu yang pertama, kita akan belajar pengertian dan sejarah sandi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pemanfaatan sandi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis sandi. Lalu yang keempat, kita akan belajar tentang sandi angka dan sandi huruf. Lalu yang kelima, kita akan belajar tentang sandi gambar dan sandi kata. Baik, yang pertama, kita akan belajar mengetahui pengertian dan sejarah sandi. Sandi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi itu artinya adalah rahasia atau kode. Sedangkan secara harfiah, sandi itu adalah proses penyampaian pesan rahasia yang dienkripsi antara pemberi pesan atau receiver dengan kata kunci yang telah dipahami oleh keduanya, baik sender maupun receiver. Kemudian, sandi juga bisa dibilang adalah pesan tersembunyi. Di masa lalu, penggunaan sandi digunakan untuk mengelabui orang lain agar tidak dapat membaca pesan yang sudah disampaikan dengan sebuah kata kunci khusus. Pada saat ini, banyak orang menyebut dengan kata kerik, yaitu penggunaan sandi yang sangat-sangat digunakan untuk mengamankan sebuah data pada lalu lintas internet. Oke, kemudian kita akan belajar tentang pemanfaatan sandi. Pemanfaatan sandi. Yang pertama itu ialah sebagai cyber security, yaitu salah satu hal yang penting dalam keamanan di dunia maya, baik data, lalu lintas keamanan, kemudian perangkat, dan lain-lain. Kemudian ada namanya data security. Kalau tadi kita bilang tentang ruang lingkup seluruhnya dalam dunia maya, ini ada datanya saja. Kemudian juga sebagai blockchain. Blockchain adalah salah satu alat keamanan untuk bertransaksi di dunia maya. Mereka juga menggunakan sandi. Lalu sebagai salah satu alat bantu survival untuk berkomunikasi jarak jauh. Kita mengenal dengan Morse, mengenal dengan semakur, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi computational skill, karena dengan sandi kita belajar untuk menerjemahkan, mengenkripsi, mendeskripsi sebuah kata atau sebuah bahasa umum menjadi bahasa isyarat atau bahasa yang menjadi bahasa khusus. Yang terakhir juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan potensi kompleks problem solving. Jadi dengan kita berlatih menggunakan sandi, maka kita juga berlatih untuk memecahkan masalah yang bersifat kompleks gitu, secara bertahap. Baik. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis sandi pramuka. Jenis-jenis sandi itu ada 4. Yang pertama itu ialah sandi huruf, di mana kata kuncinya itu biasanya hanyalah pergantian huruf tertentu menjadi huruf tertentu. Contoh ya sandi AN, sandi AZ, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada sandi angka, di mana kata kuncinya itu huruf-huruf tertentu diganti menjadi angka. Contohnya adalah sandi angka, sandi jam,
dan lain-lain. Berikutnya juga ada sandi gambar, di mana kata-kata tertentu atau huruf tertentu diganti menjadi gambar atau simbol. Contohnya ialah sandi kotak, sandi gambar, sandi morse, sandi semapur, dan lain-lain. Yang terakhir ialah sandi kata, di mana yang ditambahkan, yang dikurangi, atau yang dirubah itu adalah katanya, ya kan? Bukan hurufnya, tapi langsung ke katanya. Contohnya ya sandi udang, sandi AND, sandi ular, sandi kecil, sandi besar, dan lain-lain. Bagaimana kita mempelajari itu? Selanjutnya kita akan pelajari masing-masing jenis-jenis ini. Dan terakhir juga ada sandi kombinasi, yaitu pergantian pada semua huruf dan angka yang digabungkan. Baik dari sandi huruf, sandi angka, sandi kata, dan sandi gambar. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang sandi huruf dan sandi angka. Baik adik-adik, sandi huruf dan sandi angka. Itu yang pertama kita pelajari dulu ada sandi AM, yaitu sebuah kata rahasia yang mempunyai kunci A sama dengan N. Ini adalah kuncinya, di mana kita bisa lihat A sama dengan N, B sama dengan O, C sama dengan P, dan seterusnya. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. C kita pasangkan dengan ketemu adalah T, lalu E pasangannya adalah R, kemudian N pasangannya adalah A, Z pasangannya adalah M, H dengan U, X dengan K, dan N dengan A, sehingga kata CEN-ZHXN itu menjadi kata pramuka. Oke, harus ini paham ya. Kita akan lanjut ke sandi berikutnya, yaitu sandi AZ, yang mempunyai kata kunci A sama dengan Z. Mirip dengan sandi AN, tapi yang bawahnya kita balik. Kalau tadi A sama dengan N, sekarang adalah A sama dengan Z. Penggunaannya pun sama. Jadi kita hanya mengocokkan saja. Huruf K kita cocokkan ketemu dengan P, huruf I kita cocokkan ketemu dengan R, huruf Z dengan A, N dengan N, F dengan U, P dengan K, dan Z dengan A. Oke, jadi pramuka. Oke, mudah ya? Mudah. Nah, setelah kita baca sandi angka, sandi huruf, kita baca sandi angka. Sandi angka mungkin juga mudah, yaitu A sama dengan 1. Simple. Jika A sama dengan 1, maka B sama dengan 2. Hurufnya seperti ini. Cara penggunaannya juga sama. Kita ada dengan mengocokkan. Jika ada kata sandi seperti ini, 16, kemudian 18, 1, 13, ini kita tinggal cocokkan. 16 itu ketemu dengan T, 18 ketemu dengan R, 1 ketemu dengan A, 13 ketemu dengan M, dan seterusnya, sehingga ketemu jadi kata pramuka. Nah, berikutnya adalah pengembangan dari sandi angka, yaitu sandi angka variasi, di mana kata kuncinya bisa bervariasi. Bisa A sama dengan 5, A sama dengan 7, A sama dengan 8, atau bebas. Tetapi berikutnya adalah kata kunci yang kedua, adalah B ditambah 3. Maksudnya ialah ketika A sama dengan 2, maka huruf selanjutnya ditambah 3. Contohnya seperti ini. A sama dengan 2, maka B sama dengan ditambah 3, jadi 5. C sama dengan 5 tambah 3, 8. D sama dengan 8 tambah 3, 11, dan seterusnya. Gitu. Sehingga ketika ada kata kunci seperti itu, dan soal seperti ini, 47, kita cocokkan lagi, 47 sama dengan P, 53 sama dengan R, dan seterusnya, sehingga menghasilkan ketemu kata sebenarnya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Menurut kalian ini sandi apa? Ada yang tahu? Betul. Ini adalah sandi AM. Kita bisa lihat, ini hasilnya kayak kita pecahkan akan menjadi semangat. Semangat ya, semangat. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sandi gambar dan sandi kata. Baik, sandi gambar sendiri
Yang pertama itu ada sandi kotak. Cukup mudah. Kita buat dulu kuncinya seperti ini. Ada 9 kotak dan 1 silang. Ya kan, tanpa tutup. Jadi terus kita buat A, B, C di masing-masing kotak dengan titik di huruf kedua. Maka jika ada soal seperti ini, kita bisa cocokkan. Ketika ada kotak ke arah bawah dengan titik, maka kita coba lihat di sini, kotak ke arah bawah dengan titik. Oh, itu angka P, maka menjadi P. Kotak siku ke arah bawah ke kanan dengan titik, cocokkan di sini, siku ke arah bawah ke kanan dengan titik itu angka adalah huruf R, maka menjadi R. Siku ke arah atas sebelah kiri itu adalah huruf A tanpa titik dan seterusnya. Huruf U adalah siku dengan tanpa titik, jadi kata pramuka. Mudah bacanya kan? Ya, itu adalah sandi kotak 1. Berikutnya adalah sandi kotak 2. Pengembangan dari sandi kotak 1 hanya saja titiknya lebih banyak. Seperti ini. Jadi kita buat 9 kotak, masukkan 3 huruf di pada kotak tersebut, dan di huruf kedua diberi titik 1, huruf ketiga diberi titik 2. Oke, jadi ketika ada soal seperti ini, kita baca. Oh, oke. Kotak dengan bentuk seperti ini, dicocokkan dengan kuncinya, maka dia adalah kotak tanpa titik, yaitu P. Berikutnya adalah kotak yang sama, tapi titiknya ada 2, maka kita akan lihat dengan titik 2, yaitu R, dan seterusnya. Sehingga didapatlah kata yang dimaksud. Nah, kunci seperti ini. Baik, ini adalah yang kedua. Lalu kita akan masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, itu adalah sandi semapur. Sandi ini sudah dipakai dalam skala internasional, adalah sandi yang berbentuk sudut. Bisa dengan bendera, bisa dengan sudut, bisa dengan huruf dan angka, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga, adik-adik juga pernah sering melihat seperti ini. Ini adalah bendera semapur dengan nama sandi semapur. Berikutnya ada sandi gambar variasi, yaitu sandi yang fungsinya berupa gambar tertentu. Contoh seperti ini, kan? Di sini kita bisa lihat A sama dengan gambar apel, B sama dengan gambar buku. Karena ini dari bahasa Inggris, maka C sama dengan clock, D sama dengan disket, E sama dengan eagle, F sama dengan female, G sama dengan gold, H sama dengan head, I sama dengan Indian, dan seterusnya. Nah, gambar variasi ini bisa saya tentukan bersama regu kalian sendiri untuk membentuk gambarnya. Biasanya masing-masing punya cara sendiri-sendiri, tapi biasanya tidak jauh beda bentuknya. Contoh, A bisa bentuk segitiga menyerupai A, lalu B menyerupai bentuk seperti ini. Ini tidak baku. Tidak ada bakunya secara internasional seperti apa, tapi ini bisa berbeda-beda di masing-masing regu atau masing-masing rumus depan. Berikutnya ada sandi Morse, yaitu sandi yang fungsinya berupa titik dan strip. Ini juga sama seperti semapur, sudah ditemukan dalam skala internasional. Contohnya seperti ini. A itu titik strip, B itu strip, titik, 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 C strip, titik, strip, titik, dan seterusnya. Kalian lihat gambarnya. Berikutnya, kita akan masuk ke sandi gambaran kata yang berikutnya, yaitu ialah sandi besar dan sandi kecil, di mana sandi ini kuncinya adalah hanya membaca huruf besar atau huruf kecil saja. Contoh sandi dengan sandi besar ialah kita baca yang hurufnya besar saja, maka nama sandi besar. Contoh seperti ini ialah Praja Muda Karana. Kita pisahkan yang huruf besar saja, maka menjadi pramuka. Sandi kecil, para pemuda berduka. Kita pisahkan saja yang huruf kecil, maka akan terlihat katanya pramuka. Seperti itu. Berikutnya ialah sandi sisipan, AMD, di mana kita menyisipkan
kata AND pada setiap kata, pada 2 huruf atau 3 huruf tertentu, sehingga menjadi seperti ini. Misalnya, contohnya adalah Pranda, Mandu, Kanda. Kita pisahkan kata AND-nya, sehingga terlihatlah kata pramuka. Pranda, AND dihilangkan menjadi pra, Mandu, AND dihilangkan menjadi mu, Kanda, AND dihilangkan menjadi ka. Maka menjadi pramuka. Oke, nah, berikutnya ialah sandi ular. Maksudnya ialah sandi ular dan sandi mundur. Nah, kuncinya ialah membaca sesuai dengan pola yang telah diberikan. Sandi mundur itu kita baca dari belakang. Kalau sandi biasa kita baca dari depan, dari belakang. Aku map, itu sama dengan pramuka. Sandi mundur. Mudah kan? Lalu sandi ular. Sandi ular itu kita lihat dulu polanya. Polanya itu dia seperti ular dari atas ke bawah. Terus salib lanjutnya ke atas, kemudian dibaca ke kanan, lalu dibaca lagi ke kiri. Ya, kalau kita baca adalah pra, mu, ka, oke. Gitu. Karena kita ikut pola seperti ini. Pra, mu, ka, oke. Gitu. Oke, sampai sini kita paham ya. Baik. Nah, terakhir kita akan belajar tentang sandi kombinasi. Sebenarnya kombinasi itu sebenarnya hanya tambahan saja, di mana biasanya kita mengkombinasikan antara sandi huruf dengan sandi angka, dengan sandi gambar, dan dengan sandi kata. Semua dikombinasikan sehingga membentuk sandi tertentu. Kuncinya itu masing-masing biasanya berbeda-beda gitu. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan dengan materi ini berguna untuk kalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa email kakak di alamat ini, atau langsung mention saja di Twitter. Masih akan balas. Demikian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam